Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi topik terkait penggunaan konten YouTube sebagai salah satu materi pada pelaksanaan layanan BK klasikal di sekolah. Saya kira Anda semua pasti tahu YouTube itu apa. Ini aplikasi yang berisi begitu banyak sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh kita sebagai guru BK. Nah, inilah topik yang coba saya jelaskan bagaimana sih caranya menggunakan konten-konten yang ada di YouTube itu sebagai bahan dan materi pada pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Baik saudara, kita pahami dulu jenis dan bentuk materi layanan BK. Ini seringkali dikacaukan dengan materi pembelajaran BK. Kalau dalam pembelajaran, materi itu diturunkan dari kurikulum, dan kemudian umumnya bersifat bahan-bahan yang tersedia dalam bentuk buku, untuk dipelajari, dipahami, dan kemudian diteskan kepada siswa untuk dikuasai, untuk menunjukkan seberapa paham siswa berkaitan dengan materi pelajaran yang diberikan. Nah, materi layanan BK bisa juga mencakup materi seperti itu, tapi lebih dari itu. Setidaknya ada 3 macam materi yang dapat kita gunakan dalam pelayanan BK. Yang pertama dalam bentuk produk. Nah, ini bisa bentuk tulisan, bisa kata-kata mutiara, bisa film, bisa video, foto, animasi, lagu, puisi. Ini semua sebetulnya bisa jadi bahan atau benda. Jadi kita bisa juga membuat dalam bentuk pemandangan, panorama seperti latar belakang saya ini. Kalau kita agak kreatif bisa digunakan. Apa yang bisa dipelajari pemandangan ini? Misalnya apa yang bisa Anda lihat di sana dari pemandangan ini? Nah, pohon, batu, ruangan, dan bangunan semuanya itu sebetulnya bisa jadi bahan-bahan konteks yang kita bisa gunakan. Atau juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kejadian real di lingkungan, apa-apa yang kita amati, apa yang diamati siswa di sekolahnya, di luar sekolahnya, atau dari pengalaman-pengalaman dari sekolah, dari rumah ke sekolah, berita-berita koran, majalah, isu yang diperbincangkan itu semua bisa dijadikan bahan materi dalam pelayanan. Hanya memang dalam konteks seperti ini materinya tentu bukan untuk dihafal, tapi menginspirasi, memicu siswa untuk berpikir, oh kalau begitu harus begini. Nah, itu yang saya kira kata kuncinya. Nah, salah satu materi tadi dalam bentuk produk, produknya dalam bentuk film, video yang sekarang ini dapat banyak kita jumpai diunggah di YouTube. YouTube itu sendiri, itu banyak diunggah di YouTube, dan kemudian materi-materi layanan BK. Ini yang perlu kita pahami juga sebelum kita bicara tentang materi-materi yang dapat kita ambil dari YouTube. Tentu dikembangkan berdasarkan hasil asesmen. Jadi apa yang kita mau pakai, apakah benda tadi, produk, peristiwa, itu dikaitkan dengan hasil asesmen dan pemetaan masalah siswa. Kemudian spesifik sesuai latar sekolah. Tentu saja latar siswa di sekolah, latar keluarga, latar sosiologis, itu kalau menjadi pertimbangan materi apa yang cocok, bahan apa yang cocok untuk dihadirkan di hadapan siswa. Nah, yang berikut ini yang penting berfungsi sebagai media instrumen pemancing berpikir dan bekerja. Nah, itu kata kunci. Jadi materi apapun yang kita gunakan itu bukan untuk dihafal. Apa itu motivasi? Bukan seperti itu. Motivasi, bagaimana anak memahami motivasi dari suatu peristiwa, dari suatu contoh. Kenapa orang bisa tinggi motivasinya? Apa yang orang lakukan untuk bermotivasi? Tidak perlu kita
menyampaikan secara apa, secara verbal itu. Tunjukkan saja contohnya melalui film, melalui video, ya apa yang harus dilakukan untuk sukses. Tunjukkan contohnya melalui video, melalui apapun yang bisa kita lihat. Nah, itu materinya. Ya. Nah, kemudian materi-materi yang baik itu mendorong terjadinya dinamika kelompok. Ada mutual sharing, ada active learning di kalangan peserta didik. Dan tagihan akhirnya, ya, ini perbedaan pokok dengan kalau materi diorientasikan pada pembelajaran, yaitu setelah berinteraksi dengan materi yang kita hadirkan, peserta didik pada akhirnya mampu membuat keputusan sendiri. Nah, ini substansinya. Apapun yang kita hadirkan, kalau siswa masih bingung, tidak tahu apa-apa yang harus dilakukan dalam merencanakan karirnya, merencanakan masa depannya, menyelesaikan masalahnya, itu artinya materi itu belum berhasil. Baru ada materi-materi yang kita hadirkan, tapi tidak berhasil membantu siswa kita. Baik, kita sekarang bicara mengenai YouTube. Bagaimana sih materi-materi dalam YouTube itu bisa kita gunakan sebagai bahan atau media-media yang dapat kita manfaatkan dalam rangka pelaksanaan layanan klasikal ataupun juga layanan bimbingan. Itu bisa dipakai ya, bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok. Walaupun untuk menjangkau semua siswa biasanya kita akan menggunakan bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan dalam layanan klasikal. Ya, ini tadi sumber materi suplemen ya, bisa bahan siap pakai, ini bisa ada di YouTube ya, ada siap pakai, sisa langsung digunakan, diunduh atau diakses lalu dihadirkan di sekolah. Nah, kita langsung diskusikan. Tapi kadang-kadang itu harus diadaptasi dan dimodifikasi. Nah, terutama di YouTube itu ada banyak hal yang memang tidak disiapkan untuk bahan bimbingan, tapi dapat digunakan sebagai bahan bimbingan. Karena itu supaya dia cocok dengan tujuan-tujuan layanan bimbingan kita perlu adaptasi dan modifikasi. Atau kalau lebih baik ya dikembangkan sendirilah. Ya, kita bikin video sendiri dengan inspirasi yang ada di YouTube. Atau saya kira itu lebih bagus lagi. Ya, walaupun memang kadang-kadang mahal sekali kalau kita membuat bahan sendiri. Itulah sebabnya saya mencoba mengenalkan satu opsi di mana teman-teman guru BK tidak perlu bersusah payah ya menyusun sesuatu. Ada banyak bahan tersedia di YouTube. Ya, sisa dicari mana yang siap pakai, mana yang cocok, dan mana yang bisa diadaptasi. Adaptasi itu agak lebih mudah dibanding kalau baru kita membuat video. Kalau mau membuat video kan kita baru berencanakan apa sih isi videonya, apa konten-konten di sana, bagaimana schedule-nya, ya bagaimana merekamnya dan seterusnya. Ada banyak proses yang harus kita lakukan dan ada begitu banyak bahan yang kita perlukan untuk membantu semua siswa kita. Ya, karena itu opsi yang bisa Anda pakai adalah YouTube ya. Nah, YouTube ini punya banyak potensi ya. Ya mungkin kita kenal saja bahwa YouTube ini perusahaan Google ya, dan ya sudah didirikan sejak 2005 ya oleh Alice, Chen, dan Karim. Nah, apa yang utama bisa kita dapatkan di YouTube yaitu mengutamakan konten-konten video yang dibuat ya. Jadi kreasi-kreasi video yang dibuat, yang difilmkan, macam-macam video yang ada di sana. Ya, ada klip film, ada klip TV, video musik, video blog, ya, dan sebagian dari sana memang video-video berisi bahan ajar, bahan pelajaran, inspirasi-inspirasi hidup yang dapat kita gunakan. Nah, kita bisa menggunakan yang seperti ini. Ya. Ada banyak termasuk klip-klip film ya, yang mungkin relevan dengan kebutuhan kita. Tentu saja ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk bisa menggunakannya ya. Nah, YouTube itu tempat berbagi, tempat ekspresi dan aktualisasi diri. Saya sekarang juga belakangan ini mencoba masuk ke YouTube ya, bukan menjadi YouTuber sih sebetulnya, tapi berbagi wawasan, berbagi pemahaman, ya sekaligus juga
menstimulasi diri untuk berbuat sesuatu, karena untuk bisa membuat seperti video sekarang kan saya harus membaca dulu ya, saya harus belajar lagi. Nah itu sebetulnya untuk diri saya juga, untuk belajar lagi lalu berbagi ya, ekspresi diri, dan itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru BK juga dan juga siswa ya. Jadi YouTube itu dapat dimanfaatkan untuk membantu siswa kita menyalurkan bakatnya, menyalurkan minatnya, selain juga mendapatkan bahan belajar tak terbatas. Ya. Apa saja yang bisa dipelajari di sana dari seluruh dunia. Ya, ada sumber inspirasi dan gagasan. Nah, inilah yang bagian kedua ini memang penting kita hadirkan. Dan bagian atas, tempat berbagai ekspresi dan aktualisasi diri juga itu adalah bahan penting yang harus kita manfaatkan dalam kerangka pelayanan BK. Ya. Dalam konteks pelayanan klasikal yang ingin saya jelaskan, nah kita mengacu pada bagian kedua ini, sumber belajar dan inspirasi, bahan inspirasi. Ya, ya tentu saja penggunaan YouTube itu punya plus minus ya. Ya plusnya tentu saja siap pakai. Ya artinya ya tidak perlu bikin lagi. Tersedia dalam banyak topik, itu topiknya terbatas banyak sekali. Ya kalau kita di bimbingan konseling ada topik mengenai karir, ada mengenai sosial, ada mengenai akademik, ya ada mengenai pribadi, ya. Murah, tentu murah karena sudah dibikin, produk jadi, ya nggak perlu kita memulai lagi bikin, dan sumbernya tak terbatas, ya setiap hari dari berbagai pelosok dunia ada banyak sekali yang ada di sana. Kita saja milih-milih mana ya. Dan Google juga membantu kita sebetulnya mengidentifikasi bahan-bahannya, dengan hanya kata kunci kita masukkan keluar semua kan. Ya, macam-macam itu. Lalu kemudian tapi ada negatifnya juga sih ya. Pertama, yang tersedia di sana belum tentu sesuai kebutuhan kita. Ya tentu di antara yang banyak itu kita harus milih-milih, cari-cari dulu. Ya karena itu perlu cermat memilih, karena jangan sampai salah. Ya tidak bisa kita hanya melihat judulnya tiba-tiba oh ini cocok ini. Ya kita harus betul-betul menonton sendiri dulu. Ya kemudian melihat, menimbang-nimbang apakah ini bisa kita pakai. Nah kadang memerlukan modifikasi, dan ini yang saya kira yang terbanyak. Baik dari sisi isi, ya kita modifikasi kebutuhan-kebutuhannya. Ya saya juga biasa modifikasi ya bahan-bahan yang ada di itu untuk saya hadirkan di mahasiswa saya. Ya karena mereka menyiapkan bahan tidak sesuai dengan maksud saya ya. Ya. Mungkin durasi, terutama durasi. Ya, karena kalau film-film ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, penggunaannya dalam kerangka layanan klasikal tentu saja bukan untuk ditonton saja sampai habis waktu. Ya, tapi kita memang menggunakan sebagai pemancing berpikir saja. Jadi itu kekuatannya ya. Kita menggunakan konten itu sebagai pemancing berpikir, sebagai pemicu inspirasi siswa. Kata kunci harus kita pegang di sana. Tidak untuk menonton tuntas selesai. Ya, jadi kita membantu siswa memperoleh belajar, terinspirasi. Nah ini kita menggunakan konsep-konsep belajar modeling ya. Ya ada banyak yang bahasanya harus diterjemahkan, ya, harus disesuaikan. Karena ada banyak dalam bahasa Inggris. Ya, tapi kalau Anda bisa menggunakan, nah kita ada juga ada penerjemahnya, sisa kita cari saja ya. Nah ada beberapa kriteria yang harus kita pertimbangkan, harus kita penuhi ketika kita memilih konten YouTube sebagai bahan bimbingan konseling. Ya. Jadi tidak semua yang ada di sana bisa kita langsung pakai. Nah, ada beberapa kriteria yang menurut saya penting kita pertimbangkan untuk membantu kita dalam memilih bahan yang tepat. Ya. Pertama, ya, tentu saja ini relevan. Ya harus relevan dengan keperluan kita. Ya di topik tujuan layanan kita. Ya, sebab kita kan kalau sudah melakukan asesmen, kita melakukan pemetaan siswa, lalu kemudian kita sudah memiliki tema-tema pokok, topik-topik pokok yang kita schedulekan untuk diberikan ke setiap siswa. Nah, kalau kita sudah ada topik begitu, siswa kita mencari ya, konten apa yang relevan dengan topik itu. Ya. Nah, yang kedua,
Nah, tentu kita hanya menggunakan yang mengandung nilai dan pesan positif dan edukatif. Ya, tentu saja ya, tentu saja karena yang ada di YouTube itu tidak semuanya mengandung nilai-nilai seperti itu. Ya. Tapi banyak, sangat banyak, sangat banyak. Jadi tidak usah khawatir. Dan kemudian, nah ini yang penting juga sebetulnya, ya kita fokusnya pada video-video gerak, ya video tindakan, video cerita, bukan video yang berisi tulisan yang ya karena ada banyak juga ya ada banyak pesan-pesan apalagi kemudian tulisan. Jadi misalnya cara termotivasi ya ada videonya, tapi video kata-kata ini ya saya biasa kritik mahasiswa saya ya yang ikut PPG pendidikan profesi guru ketika dia minta memberi contoh bagaimana dia ternyata isinya seperti itu ya. Ya ngapain ngambil YouTube kalau kita bisa ngomong? Lebih baik siswa diminta diskusi mengenai pokok-pokok itu. Yang kita cari video yang berisi penceritaan, ya. Atau seperti tadi ya, latar belakang seseorang, profil hidup seseorang yang kemudian di sana ada historinya dari kecil sampai besar itu boleh yang kita pakai. Karena kita ingin menggunakan bahan itu sebagai sumber inspirasi, ya bukan bahan untuk dikuasai, sekali lagi bukan bahan untuk dimasukkan ke otak, dikuasai, direproduksi, ya tapi bahan untuk memicu berpikir. Walaupun juga mungkin ada bahan-bahan tertulis, tapi konten tertulisnya bukan untuk dihafal, tapi untuk berpikir. Jadi bisa saja kasus ya, kasus-kasus tertentu yang ada di YouTube. Tapi lebih bagus memang dalam bentuk cerita-cerita yang ada. Kemudian durasinya pendek saja. Ya, 5 menit kalau lebih itu nanti kita nonton ya. Ya mungkin juga ada yang sampai 10 menit karena tidak bisa ceritanya. Ya kalau memang lama berarti kita harus cukup lama. Tapi kalau waktu kita layanan klasikal itu hanya 40 menit, ya ini kan hanya pemancing berpikir, jangan terlalu lama lah. Jangan terlalu lama. Nah, banyak yang tersedia saya kira. Kalau lebih itu maka kita perlu edit untuk menghilangkan yang tidak penting. Pengantar apa semua di akhir tidak usah, langsung ke substansi, hal-hal yang tidak berisi konten apa itu, tidak berisi pesan-pesan kunci yang kita mau siswa pahami, pelajari, tidak perlu ada di sana. Dan saya kira teman-teman untuk mengedit video itu gampang ya, jadi Anda bisa ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita melakukan editing ya terhadap video. Nah, tentu saja juga ya carilah yang bahasanya bisa dipahami, konten dan tampilannya sesuai taraf perkembangan psikososial siswa. Ya, jangan menggunakan konten-konten yang tidak sesuai. SMP beda dengan mahasiswa ya, SMA beda. Ya, tentu juga konteks-konteks latar agama mungkin ya, misalnya perlu ada komunitas tertentu yang agak-agak tidak terlalu suka dengan konten-konten tertentu. Nah, itu perlu kita sesuaikan itu supaya nanti tidak tertolak ya, dari awal. Berikut ya tentu saja tidak mengandung unsur pornografi. Ya, makanya perlu ditonton dulu ya. Jangan ada unsur sarahnya, ini penting sekali bagi kita. Jangan sampai ada berkaitan dengan pelecehan terhadap kelompok-kelompok tertentu atas nama isu agama, ras, ya. Atau berisi propaganda politik praktis ya. Anda tahu ya di negara kita masyarakat sangat mudah terpicu oleh pesan-pesan politik tertentu dan kadang-kadang itu memecah belah kesatuan kita. Karena itu kita perlu menghindari konten-konten seperti itu. Dan terakhir tentu saja tersedia perangkat pendukung untuk menggunakannya. Ya, kalau video saja kita hanya perlu pemutar video tentu ya seperti ada laptop, ada LCD untuk kita proyeksikan gambar yang ada di sana. Ya mungkin juga ada beberapa jenis-jenisnya yang tidak cukup dengan hanya alat presentasi seperti itu. Ya tentu saja. Ya, tapi biasanya kalau konten-konten dari YouTube itu ya memang
yang kita perlukan hanya itu alat-alat ya, alat penampilan. Ya, cuma barangkali juga penting saya jelaskan ya, karena ini berdasarkan pengamatan. Kadang-kadang mahasiswa saya ya, ketika diminta untuk mempraktekkan bagaimana menggunakan bahan-bahan itu, ya, sudah diidentifikasi dari dari YouTube, lalu kemudian linknya sudah dihafal. Nah, ketika di kelas baru diklik, ternyata mengalami kesulitan dengan jaringan. Nah, ini masalah. Ya, makanya itu ada pilihan yang sebetulnya bisa kita buat. Ya, kalau jaringan di tempat kita tidak terlalu mendukung atau sekedar jaga-jaga, lebih baik kita download ya, unduh video itu ya, supaya dengan mengunduh juga kita punya kesempatan memodifikasi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan kita ya. Karena kalau baru kita cari, baru kita klik, nah itu ada rawan dengan persoalan jaringan. Dan ketika kita tampilkan depan siswa, ini menghilangkan banyak waktu hanya gara-gara otak-atik karena jaringan ya. Itu juga satu kelemahan sih kalau kita menggunakan YouTube secara live di kelas kita, karena itu pilihan-pilihannya tentu saja ada ya, dan cara mengunduhnya juga banyak ya. Ada aplikasi-aplikasi yang tersedia juga di internet ya, ada yang online kita bisa unduh ya videonya dan kemudian kita masukkan di laptop kita. Ya, tentu saja kita harus simpan betul dengan baik, memberi judul topiknya, dan kemudian kita nanti kapan kita gunakan. Nah, itulah saya kira teman-teman semua bisa gunakan bahan dari YouTube ya, berkaitan dengan topik ya dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.